Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Berita selanjutnya Mahabarakan. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan pelatihan pengajar utama revitalisasi bahasa daerah tahap ketiga untuk calon pengajar utama bahasa Banjar. Kegiatan yang pesertanya berjumlah 68 orang gabungan dari Kabupaten Kota Baru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Wantapin ini berlangsung di Hotel Arya Barito, Jalan Haryono MT Banjar, Masin Tengah. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan pelatihan pengajar utama revitalisasi bahasa daerah tahap ketiga untuk calon pengajar utama bahasa Banjar. Kegiatan yang pesertanya berjumlah 68 orang gabungan dari Kabupaten Kota Baru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Wantapin ini berlangsung di tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 2023 di Hotel Arya Barito, Jalan Haryono MT Banjarmasin Tengah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut, Ahmad Hairin, dalam sambutannya memadahkan program revitalisasi bahasa daerah merupakan program yang sangat penting untuk dilakukan karena kondisi bahasa Banjar sebagai salah satu bahasa daerah di Kalimantan Selatan wahini harus bersaing dengan bahasa-bahasa lain yang dituturkan warga Kalimantan Selatan. Sementara itu, Panitia Pelaksana Titik Wijanarti Wahitakoni Prima TV memadahkan Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan telah melatih 226 orang pengajar utama bahasa Banjar untuk revitalisasi bahasa daerah tahun 2023. Namun tujuan dari kegiatan ini menurut Titik Wijanarti, kada hanya melatih boboan siswa gasan berlomba, namun membiasakan mereka menggunakan bahasa daerah. Para pengajar utama yang mengikuti kegiatan ini berasal dari para pengajar baik dari jenjang SD maupun jenjang SMP. Lanjutan dari kegiatan ini adalah para pengajar tersebut melakukan penindasan di daerah semacam pelatihan kepada pengajar yang lain dan juga kepada para siswa. Kemudian nanti akan ada festival tunas bahasa ibu di tingkat kabupaten terhadap 5 materi yang sudah diajarkan. Pemenang dari Festival Tunas Bahasa Ibu di tingkat kabupaten akan mengikuti Festival Tunas Bahasa Ibu di tingkat provinsi dan selanjutnya akan ikut pada Festival Tunas Bahasa Ibu di Jakarta. Tetapi tujuan besar dari kegiatan ini bukan hanya melatih para siswa untuk berlomba, tetapi meningkatkan pembiasaan berbahasa daerah secara lebih luas sehingga penutur bahasa Banjar terus mengalami peningkatan di masa yang akan datang. Narasumber pidato bahasa Banjar, Ida Komalasari memadahkan banyak peserta didik tingkat pertama yang hampir kada mengenal lagi lawan bahasa Banjar. Jadi sebenarnya materi pidato bahasa Banjar itu hanya salah satu cara agar murid sekolah dasar dan sekolah menengah itu mengenal bahasa Banjar. Karena faktanya pemakaian bahasa Banjar itu mulai penguasaan kosakata. Pesertanya itu mulai banyak yang tidak mengenal lagi. Jadi lewat pelatihan ini mereka itu dikenalkan lagi dengan kosakata bahasa Banjar yang mulai menghilang. Selain dijelaskan tentang bagaimana struktur untuk membuat pidato. Selain struktur membuat pidato itu juga diajarkan bagaimana menulis kosakata bahasa Banjar yang benar-benar Banjar. Karena kan kadang-kadang bercampur dengan bahasa Indonesia. Narasumber menulis wan baca puisi bahasa Banjar, Rido Amalia memadahkan masing-masing daerah memiliki kasus yang sama terkait dengan puisi bahasa Banjar dikarenakan referensinya masih kurang. Kalau untuk puisi bahasa Banjar ini masing-masing daerah itu punya kasus yang sama. Yeah. Rata-rata permasalahannya adalah untuk referensi puisi bahasa Banjar ini sendiri masih kurang. Jadi yang pasti event ini kita kenapa harus revitalisasi dengan puisi. Jadi di sini kita pengen puisi ini dijadikan sebagai sarana yang menyenangkan untuk anak, untuk mereka ada proses pembelajaran bahasa ibunya di sana. Contohnya, selama ini kan puisi itu hanya hadir di kelas dengan cara yang monoton gitu. Tapi di sini melalui event ini kita ingin guru-guru itu bisa membuat siswa mengalami bagaimana mengalami bersasar. Dengan mengalami maka dia akan senang. Kalau dia senang berarti dia akan melakukan hal yang akan dia inginkan. Nah,
Jadi dengan proses pembelajaran yang menyenangkan, kemudian dia sudah mulai suka dengan berpuisi, maka dengan sendirinya revitalisasi bahasa tadi akan hadir di sana, akan hadir. Jadi dimulai dengan kosakata yang mungkin lebih banyak hilang, tentu saja dengan cara yang beraneka ragam. Di sana yang jadi motornya adalah guru itu sendiri. Narasumber komedi tunggal, Mukhlis Maman memedahkan, salah satu yang paling erat kaitannya dengan komedi tunggal adalah bapandung, yang merupakan ciri khas bakisah tradisi Banjar yang dibumbui unsur humor. Nah, tapi kalau ini bapandung, unsur yang harus ada di bapandung itu selain daripada cerita, dia ada mengandung unsur humor. Nah, sehingga kedekatan bapandung dengan istilah secara Indonesia itu komedi tunggal itu sangat dekat. Makanya di dalam revitalisasi bahasa Banjar ini sebagai media dalam kebahasaan tadi ya, untuk bahasa Banjar ini kita menggunakan bapandung sebagai medianya untuk yang sama sepadan dengan komedi tunggal. Ya, karena kan selama ini orang belum tahu itu apa itu bapandung. Tahunya kan komedi tunggal, stand up komedi, itu. Ya. Nah, oleh karena itu ini salah satu juga saya memberikan materi ini untuk pemahaman bahwa komedi tunggal itu apa, kemudian apakah memang persis sama dengan bapandung? Iya, karena di dalam komedi tunggal itu kan ada jenis-jenisnya, terus ada teknik dan seterusnya, sama halnya dengan bapandung. Akhirnya bapandung itu pun akan kita jelaskan unsur yang harus ada di dalam bapandung apa saja. Kemudian teknik membawakannya juga seperti apa. Bubuhan pengajar utama yang telah mengikuti pelatihan nantinya akan melakukan pengimbasan di daerah masing-masing baik kepada pengajar lainnya maupun kepada siswa.